Alkisah di Jawa Timur terdapat kerajaan bernama Jenggala. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Putra. Raden Putra memiliki suatu kegemaran, yaitu menyabung ayam. Ia memiliki 2 orang istri, Sang Permaisuri dan Sang Selir. Sang Permaisuri adalah seseorang yang baik hati, sedangkan Sang Selir memiliki sifat iri dengki dan ingin merebut kedudukan Permaisuri. Suatu ketika Sang Selir merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Sang Permaisuri karena ia iri dengan kasih sayang yang diberikan Sang Raja kepada Permaisuri. Sang Selir ingin mengadu domba antara Raja dan Permaisuri dengan cara berpura-pura sakit. Masakanmu sangat enak hari ini, Permaisuri. Terima kasih Raja, aku sangat senang jika kau menikmatinya. Makin hari kamu semakin cantik saja, Permaisuri. Paduka bisa aja. Iya. Sekarang keadaan kerajaan kita semakin hari semakin damai. Iya Paduka. Tidak ada lagi yang mengganggu. Sekarang kerajaan ini sudah aman dan tentram. Iya benar sekali. Iya. Ada apa denganmu Selir? Begini Dayang, aku sangat iri dengan Permaisuri. Dia sudah cantik, pintar, dan mendapatkan perhatian lebih dari Raja. Aku juga ingin seperti Permaisuri. Tabib, apa kamu ingin membantu? Tentu saja Tuan Putri. Apakah itu? Aku ingin menyingkirkan Permaisuri. Pertama-tama, aku akan berpura-pura keracunan untuk menyingkirkan Permaisuri. Sampaikanlah kepada Raja bahwa aku sedang sakit karena ulah Permaisuri. Baiklah, Tuan Putri. Sekarang sampaikanlah kepada Raja bahwa aku sedang sakit. Siap, Tuan Putri. Hormat Raja, Ada apa, Tabib? aku ingin melaporkan bahwa Selir sedang sakit. Hah? Sakit? Pengawal, ikut saya melihat Selir. Selir, ada apa denganmu? Aku sedang sakit, Paduka. Sepertinya ada yang mencoba meracuniku. Hah? Memangnya siapa yang meracunimu? Siapa lagi kalau bukan Permaisuri? Dia yang menyiapkan makanan tadi. Permaisuri tidak menyangka dia melakukan itu. Pengawal, ikut saya kembali ke istana. Siap, Raja. Permaisuri, apa benar kamu yang meracuni Selir? Tidak, Paduka. Bukan aku. Semua itu fitnah, Paduka. Jangan berbohong. Tidak, Paduka. Saya tidak berbohong. Tidak, aku tak ingin mendengar penjelasan darimu lagi. Pengawal, bawa wanita ini ke tepi hutan. Aku tak ingin melihatnya lagi. Siap, laksanakan. Cepat. Pengawal bukan aku. Permaisuri, hamba tahu akal busuk Selir, dan hamba tidak akan membunuh Permaisuri. Hamba hanya mengantar Permaisuri ke hutan ini. Hamba akan mengatakan kepada Baginda Raja bahwa hamba telah membunuh Permaisuri. Dan pedang ini akan hamba lumuri dengan darah ayam agar Raja percaya bahwa Permaisuri sudah mati. Terima kasih pengawal, kalian sungguh baik. Sungguh aku tidak bakalan melupakan budi baik kalian. Sama-sama Permaisuri, sekarang kami akan kembali ke istana. Baiklah pengawal, terima kasih. Bagus, pengawal. Kerja kalian bagus. Kalian boleh kembali. Paduka, kenapa kamu terlihat sangat khawatir? Tenanglah, ada aku di sini. Dia bermain maksudku Selir. Sepertinya aku capek. Aku di sini ke kamar dulu.
Sang selir sangat bahagia karena kepergian permaisuri. Sayang sekali ia tidak tahu bahwa permaisuri masih hidup. Beberapa bulan kemudian permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan juga sehat. Ia diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang tampan, gagah, dan berani. Ia suka bermain di hutan. Suatu hari persediaan makanan sisa sedikit, lalu permaisuri menyuruh Cindelaras untuk pergi berburu di tengah hutan. Lalu ia menemukan sebutir telur ayam. Ada apa bunda? Kenapa bunda terlihat murung? Tidak apa-apa, nak. Berjujurlah bunda. Tidak apa-apa, nakku. Tidak kenapa saja sekarang kamu sudah besar. Oh ya, nak, persediaan makanan semakin sedikit. Kamu pergi berburu ya. Ya bunda. Waktu berlalu dengan sangat cepat, telur itu sudah mulai menetas. Ayam yang menetas dari telur itu adalah ayam yang besar dan juga gagah. Cindelaras pun merawat ayam tersebut dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Cindelaras bersama ayamnya pergi ke kota. Cindelaras datang untuk menyabung ayamnya dengan ayam yang lainnya. Tak disangka ayam Cindelaras sangatlah kuat. Setiap pertandingan ayamnya selalu lebih unggul dari ayam yang lainnya. Kabar ini terdengar oleh sang raja, Raden Putra. Ia sangat ingin menyabung ayamnya dengan ayam Cindelaras. Pengawal, bawa anak yang bernama Cindelaras itu kemari. Aku ingin menyabung ayam dengannya. Siap, laksanakan. Akhirnya pengawal pun mencari Cindelaras dan membawanya ke taman kerajaan. Paduka, ya Cindelaras sudah datang. Halo Paduka. Hahaha, ternyata kamu masih muda juga ya Cindelaras. Langsung saja pada intinya, aku ingin menyabung ayam dengan. Baiklah Paduka, tapi ada syarat. Hah, memangnya apa syaratnya? Begini saja, kalau ayamku menang, ayam untuk. Bagaimana denganmu Cindelaras? Baiklah Paduka, jika hamba menang, kerajaan kita akan menjadi milikku. Hah, yang benar saja. Aku cuma ingin ayammu loh. Maaf Paduka, Tidak apa-apa Cindelaras, aku menyetujuimu. tapi hamba hanya bercanda Paduka. Tapi Paduka, Anda harus memikirkannya kembali. Benar Paduka, Anda tidak bisa berbicara semudah itu. Tidak apa-apa, ayamku kan terkenal kuat. Pastilah ayamku yang akan menang. Langsung saja kita mulai pertandingan. Sang raja dan Cindelaras pun bersiap-siap untuk menyabung ayamnya. Paduka raja membawa ayamnya keluar dan alangkah gagahnya ayam tersebut. Cindelaras pun merasa gugup, tetapi ia melihat ayamnya dan ia pun yakin bahwa ayamnya juga hebat. Penyabung ayam tersebut terlihat sangat intens. Bahkan Paduka juga terkejut melihat ayamnya dari Cindelaras dapat menandingi ayam Paduka. Beberapa waktu berlalu, ayam Paduka tumbang. Ayam milik Cindelaras memenangkan penyambungan tersebut. Ayamku, kenapa kau bisa kalah dengan ayamnya Cindelaras? Cindelaras, Ibunda, Bunda, menang dari Paduka Bunda. Paduka, itu Paduka Bunda. Permaisuri, Permaisuri. apakah benar ini kamu Permaisuri? Jadi begini Cindelaras, sebenarnya kamu anak kami berdua dan kamu pangeran kerajaan. Pangeran, tapi aku belum mengerti Bunda. Paduka, bisa kami berbicara denganmu? Ya. Apa yang terjadi selama ini? Tentu saja boleh. Jadi sebenarnya Paduka, pengawal tidak membunuhmu, lalu saya tidak pernah meracuni saya. Oh, seperti itu kah? Sang permaisuri bercerita tentang semua kejadian sebenarnya pada hari itu. Betapa sedih dan menyesalnya sang raja yang telah mendengarkan kata sang selir yang pandai berkokok. Dengan geram ia mengatakan, Pengawal, bawa selir kemari. Cepat. Siap, laksanakan. Aduh, kenapa lama sekali? Pengawal,
kamu. Alas lama saja Pak Permaisuri, kamu kan sudah mati. Kenapa kamu ada di sini? Ya, benar. Ini semua terjadi gara-gara kamu. Tolong dengarkan penjelasan terakhirku pada Tidak. Tentu saja aku tak ingin mendengarkan penjelasanmu lagi. Tolong. Pengawal. Tidak. Bawa wanita busuk ini ke penjara bawah tanah. Jangan. Aku ingin dia di penjara selama-lamanya. Sekarang kamu yang melanjutkan kerajaan ini, putraku. Baik, Ayahanda. Pertama-tama aku ingin meminta maaf kepadamu, Permaisuri, karena kamu jadi diusir dari istana ini. Ya, Paduka, aku sudah memaafkanmu. Baiklah. Inilah akhir dari kisah sebuah keluarga kerajaan yang penuh dengan peristiwa buruk. Tetapi tidak akan lagi peristiwa tersebut terulang. Sekarang kerajaan tersebut menjadi sangat bahagia. Keluarga yang berisikan seorang raja, Raden Putra, dan istrinya Permaisuri, dan putranya yang gagah dan berani, Cinde Laras.